Perkenalkan, nama saya Ria Veronica dengan nomor NPM 1851047. Nah, jadi di video ini saya ingin menjelaskan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank. Sebelum saya menjelaskan inti pembahasan tersebut, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu dasar-dasar hukumnya. Apa aja sih dasar-dasar hukumnya? Nah, yang pertama itu kegiatan usaha bank itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Ya, tentang perbankan. Dan yang kedua itu adalah peraturan Bank Indonesia. Yang kedua peraturan Bank Indonesia, yang ketiga itu direksi Bank Indonesia, surat keputusan direksi Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis bank. Jadi bank itu dibagi menjadi dua, ada bank umum sama BPR. Nah, kalau kalau bank umum itu dibagi lagi menjadi dua sistem, bank umum konvensional sama bank umum dengan sistem syariah. Sedangkan BPR itu sama dibagi dua juga. Nah, yang satunya itu BPR konvensional dan satunya lagi BPR syariah. Jadi BPR konvensional sama BPR syariah itu sama juga dengan bank umum konvensional dan bank umum syariah itu memiliki sistem yang rada berbeda. Dimana kalau syariah itu mereka mengikuti aturan-aturan Al-Quran juga. Nah, sehingga bunga yang dikenakan oleh bank umum syariah sama BPR syariah itu bisa lebih kecil dibandingkan bank umum konvensional atau BPR konvensional. Selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan usaha bank umum konvensional. Nah, yang pertama itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam segala bentuk, dan salah satu contohnya adalah deposito, tabungan, dan hal sebagainya yang dipersamakan dengan itu. Nah, yang kedua memberikan kredit, yang ketiga menerbitkan surat pengakuan hutang, dan lain hal sebagainya. Nah, selanjutnya syariah. Kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama itu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain seperti giro berdasarkan prinsip wadiyah, tabungan berdasarkan prinsip wadiyah, dan atau mudharabah. Nah, yang kedua itu prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain mudharabah sama musyarakah. Nah, jadi intinya itu bank umum berdasarkan prinsip syariah ini mereka lebih memfokuskan pada syariat-syariat Islam, berbeda dengan bank umum konvensional. Selanjutnya adalah kegiatan usaha BPR konvensional. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua itu memberikan kredit. Nah, yang terakhir adalah menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Nah, selanjutnya adalah kegiatan usaha BPR syariah. Yang pertama itu BPR syariah ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain tabungan berdasarkan prinsip wadiyah dan atau mudharabah. Yang kedua itu deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah dan atau bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiyah atau mudharabah. Terus yang ketiga menyalurkan dana dalam bentuk antara lain transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, istihna, dan atau salam. Terus selanjutnya sama transaksi sewa menyewa dalam prinsip ijarah. Terus yang keempat pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan atau musyarakah. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan juga prinsip syariah. Karena di sini itu mau BPR syariah atau bank umum syariah mereka sama-sama itu menerapkan syariat-syariat Islam. Jadi mereka nggak boleh melanggar prinsip syariah gitu loh. Larangan kegiatan usaha bank umum konvensional. Larangan pertama itu larangan melakukan penyertaan modal.
Nah, yang kedua itu melakukan usaha perasuransian. Yang ketiga, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha bank umum konvensional yang sudah saya jelasin sebelumnya. Nah, kalau larangan kegiatan usaha bank umum pada prinsip syariah itu yang pertama, melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana yang dimaksud bahwa bank bank umum yang memiliki prinsip syariah itu melakukan kegiatan usaha kartu debit, charge card berdasarkan prinsip syariah, sama melakukan kegiatan wali amanah berdasarkan akad wakalah. Nah, kemudian kegiatan usaha bank umum syariah yang nggak boleh dilakukan itu sama juga sama yang bank umum tadi, tidak boleh melakukan usaha perasuransian. Nah, yang ketiga melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan usaha bank umum syariah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus selanjutnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional itu nggak boleh, karena mereka hanya boleh menggunakan prinsip syariah. Terus mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional juga nggak boleh, karena mereka udah janji bukan udah janji sih, maksudnya kayak mereka tuh mendirikan bank umumnya itu udah berdasarkan aturan-aturan syariah, sehingga dia nggak boleh sesuka hati untuk diubah-ubah gitu loh. Kemudian larangan kegiatan usaha BPR konvensional. Nah, yang pertama itu dia menerima simpanan berupa giro itu nggak boleh. Nah, yang boleh menerima simpanan berupa giro itu hanya bank umum. Dan mereka itu nggak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran juga. Nah, yang kedua itu melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali sebagai pedagang valuta asing. Yang ketiga melakukan penyertaan modal. Yang keempat melakukan usaha perasuransian juga nggak boleh. Terus melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan usaha BPR konvensional. Nah, apa larangan BPR melakukan usaha perasuransian itu udah dimasukin ke ketentuan perbankan saat ini di 105. Nah, selanjutnya itu larangan kegiatan usaha BPR yang memiliki prinsip syariah. Yang pertama itu mereka tidak boleh melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam larangan kegiatan usaha BPR konvensional. Berarti secara keseluruhan itu apa yang nggak boleh dilakukan sama BPR yang konvensional juga tidak boleh dilakukan sama BPR syariah. Terus yang kedua itu melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha BPR syariah. Terus yang ketiga, melakukan kegiatan usaha secara konvensional gak boleh. Yang keempat, mengubah kegiatan usahanya menjadi bank konvensional juga gak boleh. Jadi kesimpulannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh bank umum belum tentu bisa dilakukan oleh bank BPR. Di mana bank umum boleh melakukan lalu lintas pembayaran beserta menerima simpanan berupa giro misalnya, sedangkan BPR tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, kalau prinsip syariah sama konvensional itu berbeda, di mana prinsip syariat tidak boleh melakukan hal-hal yang berhubungan dengan konvensional. Dia nggak boleh mengubah atau menggunakan aturan-aturan yang dipakai sama prinsip konvensional, karena prinsip syariah itu dia diikat oleh syariat-syariat Islam dan juga undang-undangnya sendiri. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan juga bermanfaat untuk nilai saya. Terima kasih.